Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bilang. NIM 213433030. Di sini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas pengganti UAS lagi ke matematika yang diampu oleh Bapak I. Permana STM. Untuk materi yang pertama adalah notasi dasar himpunan dan definisi himpunan. Definisi himpunan. Dalam perkembangannya, konsep himpunan banyak digunakan oleh matematikawan secara intuitif. Hingga pada pergantian abad ke-20 ketika muncul paradoks Russell yang memicu para matematikawan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai konsep himpunan. Oleh karena itu, mari kita pelajari juga konsep himpunan ini. Dimulai dari definisi himpunan sebagai berikut. Himpunan didefinisikan sebagai koleksi dari objek-objek pada suatu semesta pembicaraan. Objek-objek tersebut selanjutnya disebut dengan istilah anggota atau elemen, dan semesta pembicaraan biasa disebut dengan himpunan semesta. Notasi dalam himpunan. Himpunan umumnya disimbolkan dengan huruf kapital besar. Kemudian, dalam himpunan, kalimat adalah elemen dari biasa dinotaskan dengan simbol ini. Sedangkan kalimat adalah bukan elemen dari dinotasikan dengan simbol ini. Tujuan dari penotasian ini adalah supaya mempersingkat penulisan dan agar lebih mudah dilakukan analisis jika sudah kompleks pembicaraan. Contoh penulisan yang pertama, yang ini dibaca X adalah elemen atau anggota dari himpunan A. Kemudian yang ini dibaca Y adalah bukan elemen dari himpunan A. Kemudian ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai elemen atau anggota dan biasa dinotasikan dengan ini, seperti angka 0 yang bicara. Contoh penulisannya adalah seperti ini. Yang artinya adalah A adalah himpunan kosong. Ada catatan juga, perlu diketahui bahwa simbol yang seperti ini tidak sama dengan simbol ini. Sebab himpunan yang ini tidaklah kosong, melainkan mempunyai satu elemen, yaitu himpunan kosong. Kemudian mendefinisikan himpunan dengan metode tabulasi. Metode ini berfungsi untuk mendefinisikan himpunan dengan mendaftar beberapa atau semua elemennya. Contoh penulisan yang pertama, A, buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tutup kurung kurawal. Contoh yang di atas adalah dengan mendaftar semua elemen dari A. Lalu bagaimana jika elemennya cukup banyak namun masih terhingga? Perhatikan contoh yang kedua. Yang kedua, B, buka kurung kurawal 1, 3, 5, 7, titik-titik 99, atau B sama dengan buka kurung kurawal 99, 97, 95, 93, titik-titik 1, tutup kurung kurawal. Contoh ini kita gunakan jika himpunannya memiliki berhingga elemen atau masih terhitung. Bagaimana jika elemen ada yang tak terhingga banyaknya? Kemudian cek contoh ketiga, keempat, dan kelima. Yang ketiga, C sama dengan buka kurung kurawal 1, 3, 5, 7, titik-titik. Jika kita perhatikan dari contoh pertama, kedua, dan ketiga, penempatan elemennya dimulai dari yang terkecil sampai terbesar. Hal ini hanya bertujuan agar kita lebih mudah melihat pola yang tersusun oleh elemen-elemen tersebut. Jadi, kita boleh saja membalik urutannya seperti contoh nomor 4. D sama dengan titik-titik min 6, min 4, min 2, atau D sama dengan min 2, min 4, min 6, titik-titik. Himpunan C adalah contoh himpunan yang tidak terbatas ke atas. Sedangkan himpunan D adalah contoh himpunan yang tidak terbatas ke bawah. Bagaimana jika himpunan yang tidak terbatas ke atas dan ke bawah? Simak juga contoh berikut. E sama dengan titik-titik min 6, min 4, min 2, 0, 2, 4, 6, titik-titik. Penulisan ini digunakan jika himpunannya tidak terbatas ke atas dan tidak terbatas ke bawah.
Contoh, yang pertama, pada pernyataan P merupakan himpunan nama hari yang dimulai dari huruf S, maka notasi penulisannya adalah Senin adalah himpunan bagian dari P, Selasa adalah himpunan bagian dari P, dan Sabtu adalah himpunan bagian dari P. Sedangkan Rabu, Kamis, dan Jumat tidak termasuk anggota P, maka dijelaskan Rabu bukan bagian dari himpunan P, Kamis adalah bukan bagian dari himpunan P, Jumat adalah bukan bagian dari himpunan P. Contoh yang kedua, nyatakan himpunan di bawah ini dengan notasi himpunan. 1. A merupakan himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. 2. R merupakan himpunan huruf vokal. 3. T merupakan himpunan prima kurang dari 15. Jawabannya yang pertama, A merupakan bilangan ganjil dari kurang dari 10. Anggota himpunannya yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Notasi himpunannya adalah A sama dengan buka kurung awal 1, 3, 5, 7, 9, tutup kurung awal. Yang kedua, R merupakan himpunan huruf vokal. Anggota himpunannya yaitu A, I, U, E, O. Maka notasi himpunannya adalah R buka kurung awal A, I, U, E, O. Yang ketiga, P merupakan himpunan prima kurang dari 15. Anggota himpunannya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Maka notasi himpunannya P sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kemudian kita masuk materi yang kedua, subset, superset, dan set kesetaraan. Himpunan bagian. Dalam matematika, terutama teori himpunan, suatu himpunan A adalah himpunan bagian atau subhimpunan dari himpunan B bila A termuat di dalam B. A dan B boleh jadi merupakan himpunan yang sama. Hubungan suatu himpunan yang menjadi himpunan bagian yang lain disebut sebagai termasuk ke dalam atau kadang-kadang pemuatan. Himpunan B adalah superhimpunan dari A karena semua elemen A juga adalah elemen B. Definisi: jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka A adalah subset atau himpunan bagian dari atau termasuk ke dalam B. Dilambangkan dengan A subset B atau secara ekuivalen. B adalah superset atau superhimpunan dari atau meliputi A. Dilambangkan dengan B superset A. Jika A adalah sebuah subset dari B, tetapi A tidak sama dengan B, yaitu ada paling sedikit satu elemen B yang bukan dari elemen A, dari A, maka A juga merupakan suatu himpunan bagian sejati, proper subset atau strict subset dari B. Ini ditulis seperti ini atau secara ekuivalen. B adalah superhimpunan sejati, proper superset dari A. Ini ditulis seperti ini. Untuk setiap himpunan S, relasi inklusi subset merupakan urutan parsial pada himpunan PS. Untuk semua subset dari S, himpunan kuasa dari S. Ketika dikuantifikasi, A subset B ditulis seperti ini. Simbol subset dan superset. Sejumlah pengarang menggunakan simbol seperti ini dan ini untuk masing-masing mengindikasikan subset dan superset. Bukan dengan simbol yang seperti ini, ada garis di bawahnya. Tetapi artinya sama. Misalnya, bagi para pengarang ini adalah benar untuk setiap himpunan bahwa A subset A. Para pengarang lain lebih suka menggunakan simbol yang seperti ini untuk masing-masing mengindikasikan himpunan bagian dan superhimpunan sejati
daripada yang simbol seperti ini yang garis bawahnya dicoret. Penggunaan ini membuat simbol ini dan ini analog dengan simbol ketidaksamaan kecil dari sama dan kecil. Misalnya, jika X kecil sama Y, maka X dapat sama dengan Y, atau tidak sama, tetapi jika X kurang dari Y, maka X pasti tidak akan sama dengan Y, dan pasti lebih kecil dari Y. Ini mirip dengan kaidah penggunaan subset sebagai himpunan bagian sejati. Jika A subset B, maka A dapat sama atau tidak sama dengan B. Tetapi jika A subset B, maka A pasti tidak akan sama dengan B. Kemudian set kesetaraan. Definisi. Relasi R pada himpunan A disebut relasi kesetaraan atau equivalence relation jika ia refleksif, setangkup, dan menghantar. Secara intuitif, di dalam relasi kesetaraan, dua benda berhubungan jika keduanya memiliki beberapa sifat yang sama atau memenuhi beberapa persyaratan yang sama. Dua elemen yang dihubungkan dengan relasi kesetaraan dinamakan setara atau equivalent. Contoh, misalkan A sama dengan himpunan mahasiswa dan R adalah relasi pada A sedemikian sehingga A dan B merupakan bagian himpunan dari R. Jika A satu angkatan dengan B, maka untuk R refleksif, setiap mahasiswa seangkatan dengan dirinya sendiri. Untuk R setangkup, jika A seangkatan dengan B, maka B pasti seangkatan dengan A. R menghantar, jika A seangkatan dengan B dan B seangkatan dengan C, maka pastilah A seangkatan dengan C. Dengan demikian, R adalah relasi kesetaraan. Sekarang kita masuk materi yang ketiga. Kardinalitas himpunan berhingga. Kardinalitas himpunan. Kardinalitas dari sebuah himpunan dapat diartikan sebagai ukuran banyaknya elemen yang dikandung oleh himpunan tersebut. Banyaknya elemen himpunan apel, jeruk, mangga, pisang adalah 4. Himpunan P, Q, R, S juga memiliki elemen sejumlah 4. Berarti kedua himpunan tersebut ekuivalen satu sama lain atau dikatakan memiliki kardinalitas yang sama. Kardinalitas adalah himpunan bilangan yang menunjukkan banyaknya jumlah anggota. Kardinalitas himpunan berhingga dan tak berhingga. Himpunan kardinalitas terdiri dari yang pertama, himpunan berhingga finite dan himpunan tak berhingga infinite. Himpunan berhingga finite adalah himpunan yang anggotanya berbatas. Contoh, A adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari 10. Maka A sama dengan 2, 4, 6, 8. B sama dengan B adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Maka B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan tak berhingga infinite adalah himpunan yang anggotanya tidak berbatas. Contoh, A himpunan bilangan genap. Maka A sama dengan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. B adalah himpunan bilangan ganjil. Maka B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kardinalitas himpunan denumerable dan non-denumerable. Himpunan denumerable dan himpunan non-denumerable.
Himpunan denumerable adalah jika sebuah himpunan ekuivalen dengan himpunan N, yaitu himpunan bilangan asli. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli, maka A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Himpunan non-denumerable adalah jika sebuah himpunan ekuivalen dengan himpunan R, yaitu himpunan bilangan real. Contoh, A adalah himpunan bilangan real, maka A sama dengan 1,01, 1,001, 1,0001, dan seterusnya. Kemudian ada juga kardinalitas himpunan countable dan uncountable. Himpunan countable dan himpunan uncountable. Himpunan countable jika himpunan itu merupakan finite atau denumerable. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, beras dan rambut memiliki unit dalam bilangan, semua bilangan yang berbatas. Himpunan uncountable jika himpunan itu merupakan infinite atau non-denumerable. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, air dan udara. Dalam bilangan, contohnya adalah bilangan real. Mari kita lanjut ke materi yang keempat. Sekarang kita masuk materi yang keempat dari tugas pengganti UAS Logika Matematika. Operasi himpunan dasar. Yang pertama, operasi himpunan dasar adalah gabungan. Operasi himpunan pertama yang akan kita bahas di sini adalah gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. A gabungan B ditulis A gabungan B sama dengan X. X adalah bagian dari A atau X adalah bagian dari himpunan B. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. B 2, 4, 6, 8, 10. Maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Untuk operasi dasar himpunan yang kedua adalah irisan. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama, hanya yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Contoh, A sama dengan A, B, C, D, E, dan B sama dengan A, C, E, G, I. Pada kedua himpunan tersebut ada 3 anggota yang sama, yaitu A, C, dan E. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan himpunan B adalah A, C,
dan E, atau ditulis dengan A irisan B sama dengan ACE. A irisan B dibaca himpunan A irisan himpunan B. Untuk operasi dasar himpunan yang ketiga ada selisih. Operasi himpunan berikutnya adalah selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan A dan himpunan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A, tetapi tidak dimiliki himpunan B, atau kebalikan daripada irisan. A selisih B ditulis A kurang B sama dengan X, di mana X adalah himpunan bagian dari A, atau X adalah bagian dari B. Contoh, A sama dengan A, B, C, D, E. B sama dengan A, C, E, G, I. A kurang B sama dengan B, D, G, I. Yang terakhir ada komplement. Komplement dari A adalah himpunan semua elemen dari semesta S yang tidak ada di himpunan A. Komplement A ditulis A1 atau AC sama dengan X, di mana X adalah bagian dari himpunan S, himpunan semesta, atau X adalah bagian dari A. X bukan bagian dari A. Contoh, A sama dengan 1, 3, sampai 9. Semesta adalah bilangan ganjil kurang dari 20. Maka aslinya 11, 13, 15, 17, dan 19. Mari kita lanjut ke materi yang kelima. Mari kita masuk ke materi yang kelima. Materi yang kelima adalah produk kartesius. Produk kartesius. Dalam matematika, khususnya teori himpunan, produk kartesius dari dua himpunan A dan himpunan B dilambangkan A kali B adalah himpunan semua pasangan terurut AB, di mana A berada di A dan B berada di B. Dalam notasi pembentuk himpunan dapat dinyatakan sebagai A kali B sama dengan AB, di mana A adalah bagian dari himpunan A dan B adalah bagian dari himpunan B. Suatu tabel dapat dibuat dengan mengambil produk kartesius dari suatu himpunan baris dan suatu himpunan kolom. Jika produk kartesius baris kali kolom diambil, sel-sel tabel berisi pasangan terurut dalam bentuk nilai baris, nilai kolom. Dengan cara yang sama, produk kartesian dari n himpun juga dikenal sebagai produk kartesius n lipat, yang dapat diwakili oleh himpunan n dimensi, di mana setiap elemen adalah n tupel. Pasangan yang dipesan adalah dua tupel atau pasangan. Lebih umum lagi, kita dapat mendefinisikan produk kartesius dari kumpulan set yang diindeks. Produk kartesius dinamai dari René Descartes, yang formulasi geometri analitiknya memunculkan konsep yang selanjutnya digeneralisasikan dalam hal produk langsung. Contoh yang pertama adalah setumpuk kartu. Contoh ilustrasinya adalah setumpuk 52 buah kartu standar. Kartu bermain standar peringkat
As, King, Queen, Jack, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 membentuk himpunan 13 elemen. Kartu ini cocok dengan waru, hati, wajik, dan keriting, membentuk himpunan 4 elemen. Hasil kali kartesian dari set ini mengembalikan set 52 elemen yang terdiri dari 52 pasangan terurut yang sesuai dengan semua 52 kemungkinan kartu remi. Ranks kali sets mengembalikan satu himpunan formulir A waru, A hati, A wajik, A keriting, King waru, dan seterusnya 3 keriting, 2 waru, 2 hati, 2 wajik, dan 2 keriting. Set sekali ranks returns a set of the form waru A, waru King, waru Queen, waru Jack, waru 10, kemudian keriting 6, keriting 5, keriting 4, keriting 3, keriting 2. Kedua set ini berbeda, bahkan terputus-putus. Contoh yang kedua, sistem koordinat 2 dimensi. Contoh sejarah utama adalah bidang kartesius dalam geometri analitik. Untuk merepresentasikan bentuk geometris dengan cara numerik dan mengekstrak informasi numerik dari representasi numerik bentuk, René Descartes menetapkan pasangan bilangan real pada setiap titik di bidang yang disebut koordinat. Biasanya, komponen pasangan pertama dan kedua masing-masing disebut koordinat X dan Y. Himpunan dari semua pasangan seperti itu yaitu hasil kali kartesius real kali real dengan R menunjukkan bilangan real. Dengan demikian ditetapkan kehimpunan semua titik di bidang. Non-komutatif dan non-asosiatif. Karena A, B, C, dan D menjadi himpunan produk, produk kartesius A kali B bukan termasuk komutatif. Karena A kali B tidak sama dengan B kali A. Karena pasangan terurut dibalik kecuali setidaknya satu dari kondisi berikut terpenuhi. A sama dengan B atau A dan B adalah himpunan kosong. Sebagai contoh, A sama dengan 1, 2, B sama dengan 3, 4. A kali B sama dengan 1, 2 dikali dengan 3, 4. Hasilnya adalah 1, 3, 1, 4, 2, 3, dan 2, 4. Tapi jika B kali A sama dengan 3, 4 kali 1, 2, hasilnya adalah 3, 1, 3, 2, 4, 1, dan 4, 2. A sama dengan B sama dengan 1, 2. A kali B sama dengan B dikali A sama dengan 1, 2 kali 1, 2. Hasilnya adalah 1, 1, 1, 2, 2, 1, dan 2, 2. A sama dengan 1, 2. B adalah himpunan kosong. A dikali B sama dengan 1, 2 dikali himpunan kosong, maka hasilnya himpunan kosong. B dikali A sama dengan himpunan kosong dikali 1, 2. Hasilnya adalah himpunan kosong. Mari kita berlanjut ke materi yang ke-6. Sekarang kita masuk ke materi yang ke-6 atau materi yang terakhir dari tugas pengganti UAS logika matematika. Prinsip inklusi eksklusi. Prinsip inklusi eksklusi atau dalam bahasa Inggris adalah Inclusion Exclusion Principle merupakan perluasan konsep dari diagram Venn yang melibatkan operasi irisan dan gabungan dalam himpunan. Konsep tersebut diperluas sampai-sampai diaplikasikan secara variatif pada kombinatorika. Perhatikan ilustrasi masalah berikut. Ilustrasi masalah. Terdapat sejumlah siswa di dalam suatu kelas. Sebanyak 23 siswa menyukai matematika, sedangkan 18 siswa menyukai fisika. Berapa siswa di dalam kelas tersebut yang menyukai matematika atau fisika? Permasalahan di atas tidak dapat diselesaikan secara langsung karena kurangnya informasi yang diberikan. Banyak siswa yang menyukai matematika atau fisika dapat diketahui jika banyak siswa yang menyukai keduanya juga diketahui. Misalkan A dan B adalah sembarang himpunan.
Perhatikan hubungan kedua himpunan tersebut dalam diagram Venn berikut. Notasi himpunan A atau N himpunan A dan himpunan B atau N himpunan B berturut-turut menyatakan banyaknya anggota atau kardinalitas himpunan A dan B. Penjumlahan himpunan A plus himpunan B menghitung banyaknya anggota A yang tidak terdapat dalam B dan banyaknya anggota B yang tidak terdapat dalam A tepat sekali, dan banyaknya anggota yang terdapat dalam A irisan B sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, pengurangan banyaknya anggota yang terdapat dalam A irisan B dari himpunan A tambah himpunan B membuat banyaknya anggota A irisan B dihitung tepat sekali. Dengan demikian, A gabungan B sama dengan himpunan A tambah himpunan B dikurangi himpunan A irisan B. Generalisasi dari konsep tersebut bagi gabungan dari sejumlah himpunan disebut sebagai prinsip inklusi-eksklusi. Khusus untuk 3 himpunan, prinsip inklusi-eksklusi menjamin berlakunya hubungan berikut. Himpunan A gabungan B gabungan C sama dengan himpunan A tambah himpunan B tambah himpunan C dikurangi himpunan A irisan B dikurangi himpunan A irisan C dikurangi himpunan B irisan C ditambah himpunan A irisan B irisan C. Khusus untuk 4 himpunan, prinsip inklusi-eksklusi menjamin berlakunya hubungan berikut. Himpunan A gabungan B gabungan C gabungan D sama dengan himpunan A ditambah himpunan B ditambah himpunan C ditambah himpunan D dikurangi himpunan A irisan B dikurangi himpunan A irisan C dikurangi himpunan A irisan D dikurangi himpunan B irisan C dikurangi himpunan B irisan D dikurangi himpunan C irisan D ditambah himpunan A irisan B irisan C ditambah himpunan A irisan B irisan D ditambah himpunan A irisan C irisan D ditambah himpunan B irisan C irisan D dikurang himpunan A irisan B irisan C irisan D. Dengan cara yang sama, kita juga bisa merumuskan jumlah anggota hasil operasi beda stangkup disimbolkan dengan notasi beda stangkup dari 2 himpunan A dan B, yaitu banyaknya anggota yang tidak termasuk dalam A irisan B. Himpunan A beda stangkup B sama dengan himpunan A gabungan B dikurangi himpunan A irisan B. Perhatikan bahwa himpunan A beda stangkup B dibaca A beda stangkup B. Karena menurut prinsip inklusi-eksklusi berlaku A gabungan B sama dengan himpunan A ditambah himpunan B dikurangi A irisan B. Maka kita peroleh A beda stangkup B sama dengan A gabungan B dikurangi A irisan B. Sama dengan himpunan A ditambah himpunan B dikurangi A irisan B dikurangi A irisan B. Maka hasilnya adalah himpunan A ditambah himpunan B dikurangi 2 A irisan B. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.